Halo, halo, selamat siang. Kita lepas Jumatan nih, kita lagi makan siang, makan Indomie kita. Hai. Makan Indomie. Makan Indomie siang-siang nih. Pas dengan posisinya ya, hujan. Pas hujan, pas persis. Kita pas, Cocok alhamdulillah. dengan cuacanya. Alhamdulillah diberi kesehatan, alhamdulillah. Tadi malam itu tuh Mas Tugu kayak pas Papa Komal itu sekitar jam berapa ya? Jam 1 dini hari lah. Ada gempa besar itu di Pacitan. Itu sampai Jogja juga kayaknya, kalau itu sampai Bali juga kayaknya tuh. Itu posisi gempanya tuh kalau informasi BMKG itu di sebelah tenggara sekitar 19 km atau berapa kemarin tuh. Dalam kedalaman 10 km. Besar enggak itu? Besar 6,4. 6,4 skala Richter. Besar. Sampai goyang-goyang tuh rumah posisi. Waktu Komal itu kelihatan di kamera itu kalau betul-betul goyang-goyang semuanya. Itu Pacitan dulu itu yang terasa, emang pusatnya di Pacitan. Selang sebentar baru berapa detik kemudian tiba-tiba sampai Jogja. Jogja juga goyang juga Jogja. 6,4. Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya semoga aja saudara-saudara kita yang di sana nggak ada korban jiwa lah. Tapi korban kerusakan ada ya, kerusakan ada. Ya tapi nggak parah, alhamdulillah nggak parah. Jadi memang Megatrust ini betul-betul sudah mulai, sudah berjalan. Jadi ini bukan prediksi yang dari BMKG itu bukan, tapi memang ada hitungannya gitu kan. Masalah gempa itu kan bisa dihitung, ada alatnya, seismograf yang untuk menghitung itu perjalanan gempa ini di lempeng bumi ini, perjalanannya kan memang bisa dideteksi. Kemarin tuh di Sintang katanya juga ada gempa itu. Iya, gempa. Di Di Melawi. Sampai Melawi kan? Di Melawi yang kira. Oh. Tepatnya di Melawi kemarin tuh kan. Padahal harusnya potensi gempa di Kalimantan ini kan nggak ada. Iya. Ya. Nggak ada apa namanya, jalur. Nggak ada jalur cincin apinya kan nggak lewat sini kan. Cuman itulah namanya alam kan, kita makanya nggak bisa sombong. Dimanapun tidak ada tempat yang aman bagi kita umat manusia, makanya kita harus selalu ingat dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan tentunya, untuk selalu mohon perlindungan, intinya kan seperti itu. Karena nggak ada di dunia ini, nggak ada tempat yang aman. Semuanya berpotensi terjadi bencana alam tentunya. Apalagi kalau seperti Kalimantan ini kan sudah banyak hutan, kita udah hampir habis ini. Bisa dikatakan ya sudah habis, bukan hampir ya. Sudah habis kena sawit semua ini. Ini memang harus harus benar-benar ya terutama pemerintah lah sebagai pemangku kuasa, pemangku kebijakan, ini mestinya harus betul-betul betul-betul memberikan perhatian khusus ya. Kalau kita ini orang awam nggak bisa apa-apa, bisa cuma berteriak kan, tapi yang bisa membuat kebijakan ya pemerintah. Kalau kemarin kan Nanti gua habisin. yang sering terjadi kan pasang, kemarin air pasang ya, kalau Pontianak ini air pasang sama angin yang kita berbahaya tuh puting beliung ya. Iya. Itu yang paling berbahaya. Sama satu bencana alam juga yang akibat perbuatan manusia. Itu yang kadang-kadang kita ini nggak habis pikir dengan kita sendiri, dengan orang-orang kita sendiri, dengan bangsa kita sendiri. Masalah pembakaran lahan itu yang menyebabkan kemarin sempat terjadi kabut asap yang rumah sakit sampai penuh. Banyak yang terserang ispa, termasuk adikmu kemarin tuh. Safir itu sampai masuk rumah sakit juga. Itu malam-malam nih kita bawa ke rumah sakit karena kena serangan ispa itu. Aduh,
Memang harusnya ini betul-betul ditangani pemerintah dan aparat penegak hukum, harusnya betul-betul lebih intensif ya untuk melakukan pemantauan supaya ini kabut asap ini sangat berbahaya untuk kesehatan kita semua. Enggak cuma anak-anak tapi sampai orang tua, semuanya terdampak tuh. Ya ini sebagai apa? Sambil obrolan kita, obrolan sambil di meja makan ya apa salahnya? Kita memang orang awam, tapi apa salahnya kita bicara tentang bangsa ini? Apa salahnya kita? Ya kan? Iya. Bulan Januari nggak ada tuh. Ya memang gimana lagi? Kalau nggak ada penanganan dari aparat dan pemerintah ya kita lah rakyat yang sudah seharusnya kita juga Berteriak. kita harus berteriak, kita harus menyuarakan masalah ini. Karena kita ini yang tanahnya tanah gambut, sangat berbahaya kita ini. Tanah gambut itu kalau disiram itu nggak mati, dia di atas mati, di bawahnya nggak mati. Makin menjalar. Kalau di bawahnya masih hidup, nah itulah yang bikin asap semakin tebal, berbahaya, nggak bisa mati dia. Karena gambut kita ini dalam sekali untuk di Kalimantan Barat ini, gambutnya memang cukup dalam. Ya lagi-lagi kan ini kan otomatis pembakaran lahan karena mau penanaman sawit ya. Lagi-lagi sawit. Itulah. Ini memang harus ada pembatasan sih. Ya memang kalau untuk sebagian itu menguntungkan ya untuk sawit itu ya. Ya banyak yang Tapi cuman karena dengan harus mengorbankan hutan kita dibabat habis itu, waduh resikonya ya kita semuanya. Resiko itu kita ini. ada. Sambil ngobrol-ngobrol ini, malam. Sambil menikmati makan siang apa namanya Indomie. Oke, tetap kita harus bersuara demi bangsa dan negara ini tentunya, demi kelangsungan generasi kita. Hutan di Kalimantan pun sudah habis, sama halnya dengan di Sumatera. Dan sudah terjadi kejadian bencana besar di Aceh, Masuk Mi. di Sumatera Barat dan Sumatera Utara tentunya. Sangat mengerikan kemarin. Mami. Oke, sampai jumpa lagi. Makan Indomie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.